Halo, shalom, penikmat cangkir rempah-rempah, sesi yang ke-30 kita bertemu kembali. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi ini kita akan berbicara tentang tema ketika aku dalam kesesakan. Ingat, ketika aku dalam kesesakan, yang terambil dari firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda berada di dalam kesukaran, di dalam kesesakan, atau di dalam kesempitan? Mungkin saja di antara kita, ketika kita mengalaminya, maka kita akan berusaha semaksimal yang kita bisa untuk keluar dari kesesakan, kesempitan, dan kesukaran itu. Dan terkadang kita melupakan Tuhan dari yang kita lakukan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berbeda jauh dengan apa yang Raja Daud lakukan. Perhatikan, dia ini seorang raja yang kuat, seorang raja yang hebat, punya pasukan, punya orang-orang yang menyertainya. Tapi ketika dia berada dalam kesempitan, kesukaran, yang terjadi, yang dilakukannya adalah bahwa perhatikan, dia datang kepada Tuhan. Ketika aku berada di dalam kesesakan, dalam kesempitan, dalam kesukaran, maka yang dilakukannya adalah dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ya, David McLaren mengatakan bahwa menunggu Allah bertindak adalah kesempatan terbaik bagi kita agar segala hal yang benar terjadi sesuai dengan jalannya. Perhatikan yang dilakukan Daud adalah ketika dia dalam kesukaran, dalam kesempitan, dalam kesesakan, walaupun pada saat itu dia dikejar-kejar oleh Raja Daud dan bahkan saja dia mempunyai kesempatan untuk waktu itu membunuh Raja Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Perhatikan bahwa ketika dia dalam kesesakan Bapak Ibu, walaupun ada kesempatan untuk boleh membalas dendam kepada Raja Saul, tetapi dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang dia mau. Tetapi dia menunggu Allah bertindak dan dia berkata, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu berbeda dengan kita yang seringkali kalau kita dalam kesesakan, maka yang kita lakukan adalah kita bertindak sesuai dengan kemampuan kita sendiri, kebiasaan kita sendiri, kita egois dan bahkan kita merasa bahwa kita mampu tanpa kita menyertakan Tuhan dalam setiap apa yang kita alami. Walaupun kadang-kadang kita tidak akan mampu melewati itu, tapi kita merasa bahwa kita mampu. Nah, ini kan ironis sekali Bapak, berbeda sekali dengan Raja Daud. Nah, justru malah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketika engkau ada dalam kesesakan, dalam kesukaran hidup yang datang menekan hidupmu, maka berteriaklah minta tolong, berseru kepada Tuhan. Maka dia akan mendengarkan teriak minta tolongmu. Bapak Ibu, berteriak artinya, kalau berteriak itu kan apa? Berarti kan kita memanggil dengan kencang gitu ya. Berarti juga kita itu memanggil dengan sungguh-sungguh gitu ya. Memanggil dengan sungguh-sungguh, meminta dengan sungguh-sungguh, meminta pertolongan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, dengan hati yang hancur datang kepada Tuhan. Ketika engkau ada dalam kesesakan, kesukaran, kesempitan hidup, datang kepada Tuhan. Karena percayalah bahwa dia akan mendengarkan teriak minta tolongmu dan engkau akan dipulihkan keadaannya oleh Tuhan. Ya. Nah, jangan sampai dalam keadaan yang susah justru malah kita malah meninggalkan Tuhan. Justru dalam keadaan yang seperti itulah seharusnya kita teriak minta tolong kepada Tuhan. Misalkan dalam kekurangan ekonomi, misalkan dalam kekurangan uang, jangan minta ke rentenir ya, jangan pinjam ke rentenir, tapi datang kepada Tuhan, minta Tuhan supaya Tuhan pulihkan ekonomimu, keuanganmu, jangan pinjam ke rentenir, tambah masalah lagi jadinya kan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dalam sesi ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya ketika kita berada dalam kesesakan atau kesukaran hidup, maka berserulah, berteriaklah minta tolong kepada Tuhan. Maka niscaya engkau akan dipulihkan keadaanmu oleh Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam sesi yang selanjutnya, sesi yang ke-31. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkatimu dalam segala hal.
Amin.